Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Judul perikopnya adalah untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, saudara percaya nggak bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya? Ya, tapi kita baca sama-sama dulu, kita secara gantian. Saya baca ayat 1, saudara 2, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat yang ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambahkan dan juga tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini ketika kita membacanya, apa sih maksudnya, saudara ya? Segala sesuatu itu ada waktunya. Tadi kita sudah membaca, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih, menangis, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk, tapi manusia itu maunya ya, padahal ada juga waktu untuk rugi ya. Nah, kenapa waktu ini ditulis? Supaya saudara ya jangan terbalik-balik ya. Waktu untung saudara tertawa, waktu rugi saudara menangis. Bukan waktu untung saudara menangis, waktu rugi saudara tertawa gitu ya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita ini. Nah, saya pengen sama-sama kita belajar ya. Ada beberapa fakta tentang waktu yang saya simpulkan. Yang pertama, waktu itu dipakai atau tidak dipakai pasti habis. Amin. Satu hari Tuhan beri buat kita berapa? 24 jam. Saudara pakai atau tidak pakai, 24 jam itu berlalu nggak? Berlalu. Kita mau pakai buat kerja atau kita mau pakai buat tidur, 24 jam dalam sehari pasti berlalu, hilang, lenyap ya. Yang pertama, fakta tentang waktu, waktu itu dipakai atau tidak dipakai pasti habis ya. Jadi daripada tidak dipakai, mending dipakai ya. Dipakainya untuk apa? Ya untuk pasti sesuatu yang berguna. Yang kedua, fakta tentang waktu ya, bagaimanapun keadaan kita hari ini, sedih, bahagia ya, kita mau atau tidak mau, waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu nggak bakal nunggu. Oh, jadi hari ini kamu masih sedih, belum bisa move on gitu, ya udah ditinggal sama waktu. Makanya banyak yang belum nikah, pacarnya udah pada nikah, mantannya dia nggak nikah. Kenapa? Nggak bisa move on. Waktu itu tidak bisa menunggu ya. Saudara mau sedih, saudara mau senang, saudara mau maju, saudara tidak mau maju, waktu nggak pernah nunggu kita. Dia akan tetap berjalan. Yang ketiga, apa fakta tentang waktu? Waktu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan setiap hari, tapi juga sangat banyak kita sia-siakan. Benar nggak, saudara? Waktu itu setiap hari kita butuhkan loh.
Ya, setiap hari kita masih menunggu besok kita masih bangun nggak ya? Karena kalau sudah habis waktu, time limitnya habis, artinya kita sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi yang namanya kita masih hidup di dunia, kita butuh waktu nggak? Butuh. Besok kita butuh waktu. Ya, tetapi yang namanya waktu, manusia itu sangat membutuhkan, tetapi juga waktu adalah sesuatu yang sangat banyak sia-siakan. Hari ini mungkin contoh, jika engkau memilih untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaanmu, maka itu selesai. Tapi ketika engkau memilih untuk menundanya besok, ya engkau menyia-nyiakan waktumu hari ini. Ya, sementara dia nggak pernah terulang dan dia nggak pernah mau menunggu kita. Fakta yang berikutnya, sebagian orang berkata time is money. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini, dia bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kita, termasuk uang. Ya, sebagian orang bilang time is money, waktu itu uang. Ya, jangan sia-siakan waktu. Kenapa? Karena waktu ini ketika kita pakai benar-benar, kita bisa menghasilkan uang buat kehidupan kita. Karena ada banyak orang berkata di dalam dunia ini, ya uang itu segala-galanya, Bu. Kita apa-apa pakai uang loh, ke toilet aja pakai uang. Ya, sebagian orang berkata, tapi uang bukan segalanya, kita nggak bawa mati uang. Tapi orang konyol bilang nggak ada uang bawanya mati. Uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Ya, jadi saudara, nanti kita akan lihat apa benar apa enggak beberapa fakta. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita putar kembali. Ya, dia terus berlalu tanpa bisa kembali. Saudara, makanya ada banyak orang yang berkata begini, seandainya 20 tahun yang lalu, Bu, kalau saya pakai masa muda saya tuh benar-benar hidup, ya benar-benar saya sekolah yang benar, saya kerja yang benar, pasti nasib saya hari ini nggak seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa waktu itu tidak bisa kita putar kembali, maka itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Ya, ada banyak orang yang akhirnya menyesal. Kalau saya ingat seandainya 20 tahun yang lalu, saya lihat teman-teman saya sekarang yang masih meneruskan sekolahnya, yang masih bekerja sungguh-sungguh, nasibnya tidak seperti saya sekarang. Saudara, dalam hidup ini ada dua, ada takdir, ada nasib. Takdir itu kita nggak bisa rubah, karena itu keputusan Tuhan. Tetapi nasib itu kita yang buat. Benar nggak? Nasib itu kita yang buat, saudara. Ya, Tuhan sudah memberikan rancangan bagi kita kebahagiaan, damai sejahtera, tapi terserah kita. Oke, kita kembali kepada waktu. Tadi firman itu berkata, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk. Lalu sekarang, Bu, kalau kita semua tahu ada waktu terus ngapain kita bikin perencanaan? Toh juga pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang menentukan semua itu. Loh saudara, perencanaan ketemu dengan waktu yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Tapi kita perencanaan matang, kalau waktunya juga nggak tepat, maka hasilnya juga tidak bisa maksimal, ya. Perencanaan itu penting karena kita manusia, yang pertama faktanya kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan waktunya bisa tiba. Yang kita harus lakukan hanyalah berencana, tapi semua hasil akhir Tuhanlah yang menentukan. Makanya di ayat ini dikatakan semua itu ada waktunya. Kenapa Allah melakukan itu? Karena manusia tidak bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan. Kita nggak bisa. Ada satu hal yang juga kita fakta yang berikutnya, waktu itu kita nggak tahu. Waktu bagi kita adalah sebuah misteri. Kita nggak tahu kan besok akan terjadi apa dengan hidup kita. Benar nggak saudara? Bahkan ada orang-orang yang masih bikin perencanaan hari ini, ternyata nanti malam dia sudah dipanggil Tuhan. Maka dia beristirahat dari segala jerih lelahnya. Udah selesai. Masalah kita dipanggil Tuhan itu kapan, urusan Tuhan. Bagian kita selama kita ada di dunia ini melakukan yang terbaik. Buat perencanaan yang terbaik. Lalu Alkitab berkata, sertakan Tuhan dalam perencanaan itu. Kemarin saya membaca satu status orang di Facebook, anak Tuhan, dia bilang gini, nggak usah bikin perencanaan apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya rencana kita juga batal semua, hanya kehendak Tuhan yang bakal terjadi. Lalu saya komen di situ, ya iya sih kita beriman ya, tapi juga jangan terlalu muluk-muluk. Saya kasih ayatnya di dalam Yakobus, Alkitab berkata, sertakan Tuhan di dalam perencanaan. Ayat itu berkata karena hidup kita hanya seperti uap, maka kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Benar nggak? Jika engkau berkata hari ini atau besok engkau akan pindah ke satu kota ini untuk memulai usaha, untuk membuka toko, untuk berdagang, kata firman Tuhan, berkatalah demikian Tuhan, jika engkau menghendaki, maka aku akan berangkat ke kota ini dan itu besok.
Jika engkau menghendaki, aku menyerahkan semua perencanaanku ini di dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 5 menit ke depan kita semua tidak tahu. Saya sudah sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu, ketika bencana terjadi di Kota Palu, adakah satu orang yang curiga atau menyangka itu akan terjadi? Nggak ada. Mereka hidup seperti biasa selayaknya kita hari ini, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Manusia, sehebat apapun kita buat perencanaan, tapi Tuhanlah yang menentukan segala yang terjadi di hidup ini. Karena itu saudara, ingatlah, kita ini rapuh, kita nggak punya apa-apa. Kita boleh berencana, kita boleh punya sesuatu yang hebat, perencanaan, rancangan yang menurut kita hebat. Tapi ingat, Alkitab berkata, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada ayat ini tadi dikatakan apa? Tuhan melakukan segala sesuatu itu. Ya, ayat yang ke-14, ya. Aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kesimpulannya apa? Kita boleh punya rencana, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan segala sesuatu. Engkau boleh menanam, engkau boleh mencabut apa yang engkau tanam satu saat nanti. Engkau akan menuai apa yang engkau tanam. Tapi di balik semuanya itu, Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Nah, ketika kita sudah mengerti akan kebenaran ini, maka ketika sesuatu menimpa hidup kita, tidak ada yang terlalu akan mengecewakan. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Tadi dikatakan ada saat untuk untung, ada saat untuk rugi. Kenapa saudara? Karena hidup ini butuh keseimbangan. Kalau saudara untung terus juga bahaya, benar nggak? Ya, orang tuh kalau untung terus nggak merenung hidupnya. Makanya saya pernah cerita, ada pengusaha, Bu, doakan kami, Bu. Kenapa? Selama kami berusaha puluhan tahun, usaha kami tidak pernah rugi, tapi tahun ini kami rugi. Jadi ibu tolong doakan. Saya bilang, doakan apa? Ya doakan, Bu, supaya jangan rugi. Lah kenapa puluhan tahun Bapak nggak cari saya waktu untung? Harusnya Bapak cari saya, Bu. Masa, Bu, kita usaha puluhan tahun untung terus loh, Bu, nggak pernah rugi loh. Kan harusnya juga begitu kan saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Saya bilang, nggak apa-apa lah Pak, tahun ini merugi, nggak apa-apa. Kan udah puluhan tahun untung terus. Buktinya ketika Bapak merugi tahun ini, Bapak cari pendeta kan? Hello, amin. Ya, benar nggak saudara? Tuhan membuat segala sesuatu itu agar terjadi keseimbangan dalam hidup manusia. Kalau engkau juga tertawa terus nggak pernah menangis, jadi gila nggak saudara? Gila. Kenapa kita perlu sesekali menangis supaya hidup ini seimbang? Artinya apa? Ketika kita hidup takut akan Allah, kita tahu waktu kita menangis Tuhan ada di sana. Waktu kita juga tertawa Tuhan ada di sana. Jadi jangan terbalik-balik ya saudara. Kalau saat engkau harus menangis, menangislah. Jangan pas saat menangis engkau tertawa. Ya, karena emosi manusia itu butuh keseimbangan. Ya, kita tertawa bahagia terus perlu sesekali ditekan sama Tuhan. Orang kalau ditekan, kadang-kadang kita kalau bahagia terus tertawa terus bisa lupa diri. Lalu Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita tidak lupa diri. Kita ingat kembali bahwa ada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, atas waktu kita di dunia ini. Tuhan yang pegang kendali saudara. Ya, ingat loh. Ya, kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Waktu ini singkat. Bahkan Alkitab berkata, hidup manusia di dunia ini hanya 70 tahun. Terjadi banyak pengurangan waktu. Dari awal dulu manusia umurnya 600 tahun, 300 tahun, turun terus. Ya, sekarang tinggal 70. Tapi Alkitab bilang 70 tahun. Itu pun kalau kuat masih mencapai 80-90. Tapi juga orang kalau nggak mati-mati repot loh. Bener nggak? Saya diundang khotbah di salah satu ucapan syukur. Papahnya ulang tahun. Papahnya, saya tanya, papahnya umur berapa Bu? 105. Di Indonesia loh, di Jakarta. 105. Hah? Luar biasa ya. Rahasianya apa umur panjang? Sejak umur 40 tidak makan gorengan, tidak makan minyak-minyak, tidak minum gula, tidak makan daging yang berlemak-lemak. Dia makan sayur dan buah-buahan sejak umur 40. Yang baru 40-an boleh coba. Tembus 105.
Jadi saya tanya, sekarang harapannya apa? Minta didoakannya apa? Cuman satu, ngapa? Pengen mati. Ya, pengen didoakan biar mati. Lah, dulu minta umur panjang, sekarang dikasih sampai 105 pengen mati. Kebablasan panjangnya. Terlalu panjang. Kan repot juga, saudara. Lalu, luar biasa ya. Saya pulang, saya bilang sama suami saya sekarang mau kurangin gorengan, kurangin ini biar umur panjang. Berapa minggu kemudian diundang, Bu. Nanti khotbah ulang tahun mama saya, ulang tahunnya. Iya, saya datang. Mamanya duduk di kursi, masih sehat. Berapa umurnya, Bu? 101. Wih, 101. Kemarin saya ketemu 105, ini 101. Sehat, nggak sakit. Bu, rahasia umur panjangnya apa? Maaf, rahasia umur panjangnya tiap hari minum es dan Coca-Cola. Saya pikir ini Oma kayaknya pikun deh. Pikun nih pasti. Ya, dia jawab saya, Oma minum Coca-Cola sama es batu setiap hari. Saya panggil anaknya, Bu, sini deh, Bu. Kayaknya omanya pikun nih, Bu. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa, dia jawab minum es batu sama Coca-Cola. Anaknya bilang, bener, Bu Debbie. Bener? Iya, dari muda tuh dia nggak bisa makan, minum kalau nggak ada itu. Jadi bingung nggak saya? Berarti yang buat umur panjang itu sebenarnya bukan makanan, bukan minuman, ya. Yang bikin penyakit itu juga bukan makanan minuman, yang bikin kolesterol naik, darah tinggi bukan, tapi cicilan. Kalau hidupmu terlalu banyak cicilan dan utang, cepat darah tinggi, kolesterol, bahkan cepat serangan jantung, mati, saudara. Makanya berhikmatlah dengan hidup ini dan waktu-waktu hidup ini. Hah? Jadi rahasianya beneran. Lalu saya tanya, lah Oma sekarang mau minta didoakan apa? Oma, kan ulang tahun saya sekalian untuk mau berdoa. Satu aja doakannya apa? Biar cepet pulang ke rumah Bapak. Loh, pengen mati. Repot juga ya. Yang repot tuh saya minta didoakan orang biar mati. Lah masa saya tumpang tangan dalam nama Yesus, matilah kau. Ya kan gak bisa, saudara. Masa doakan mati? Ya, kalau doakan panjang umur masih lumayan lah bisa. Tapi kalau berdoa orang buat mati ya gak bisa. Dia hidup 105 tahun ternyata udah bosan-bosan, udah pengen pulang ke rumah Bapak. Capek dengan hidup. Kenapa? Sudah nggak berdaya, udah nggak bisa apa-apa, merasa tidak berguna lagi, udah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ingat loh, waktu di hidup ini selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu. Amin. Hidup ini untuk jadi berkat, ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya, supaya satu saat nanti aku tidak berdaya lagi, Tuhan, hidup ini sudah menjadi berkat, kata firman Tuhan. Sudahkah hidup kita menjadi berkat? Saya udah temui beberapa orang yang sudah tua, merasa dirinya tidak bisa lagi jadi berkat. Ngapain saya hidup, Bu, cuma nyusahin anak. Saya tahu anak-anak juga tertekan urusin saya tiap hari. Saya doakan tuh ada oma-oma umur 85 tahun di tempat tidur. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya pengen mati, angkat aja saya. Kenapa di depan saya anak berantem, gak ada yang mau ngurusin. Jadi saya udah gak mau hidup, Bu Pendeta, doakan biar saya mati. Kalau saya bunuh diri kan dosa, masuk neraka. Rempong juga ya, saudara. Kenapa? Gak berdaya lagi, udah gak punya kekuatan. Waktu itu telah habis. Tapi juga mau mati itu susah. Ternyata untuk mati juga itu adalah anugerah Tuhan loh. Makanya kalau berdoa jangan kepanjangan mintanya, ya. Minta umur panjang terus, ya. Tiap doa, Tuhan beri umur panjang. Tuhan, untuk apa engkau umur panjang? Tuhan, aku mau hidupku yang aku hidupi sekarang menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita nggak bisa ngasih duit buat orang lain, tapi jadilah berkat buat orang di sekelilingmu. Ketika engkau sebagai seorang karyawan, jadilah berkat di tempat engkau bekerja. Ketika engkau hadir, orang di sekelilingmu ada damai sejahtera. Karena engkau ringan tangan, engkau suka membantu. Engkau bukan hanya uang, saudara. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah berkat di tengah rumah tanggamu. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak dan suamimu, amin. Itu kan yang Tuhan mau selama kita hidup. Kita nggak bisa kendalikan waktu-waktu dalam hidup kita. Kenapa? Tadi udah dikatakan, semua itu Tuhan yang sudah atur. Kadang kita sudah merencanakan begini, tapi ternyata nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Benar nggak? Lalu kenapa Tuhan izinkan semua itu? Ya supaya kita ini tadi udah dibilang, kita hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah menulis, aku melihat segala jerih lelah yang dilakukan manusia di bawah matahari ini. Ya, dia bilang di sana, semua itu hanyalah sesuatu yang mendatangkan, yang membuat mereka capek aja di bumi ini.
Aku sudah melihat semua itu, dia bilang, kesia-siaan. Manusia berjeli lelah dengan tangannya siang dan malam di bawah matahari. Itu hanya untuk melelahkan diri, kata firman Tuhan. Pengkhotbah bilang. Lalu apa yang baik buat kita selama kita hidup di dunia ini? Hidup menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita melakukan yang terbaik, ya sudah, Tuhan turut memberkati. Ketika kita diberkati, Tuhan mau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, di sana dikatakan saudara begini, ayat 12 dia bilang begini, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka di dunia ini. Jadi saudara, karena hidup ini pendek, ya udah bersuka-suka aja, amin. Seneng aja terus, nikmati aja hidup ini. Mau sedih, mau susah, mau apa, pokoknya dinikmati, dia bilang. Ayat yang ke-13 dia bilang ini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ternyata untuk bisa menikmati, itu juga anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menikmati. Ada orang kaya banget, tapi hidupnya nggak bisa menikmati. Ya, ada saya punya temen dulu miskin susah banget, waktu sekarang kaya. Dia bilang, saya ini dulu miskin pengen makan yang enak-enak, ya. Begitu sekarang diberkati udah nggak bisa makan yang enak-enak. Kenapa? Udah asam urat, kolesterol. Dulu waktu nggak punya duit pengen banget, sekarang nggak ada waktu untuk menikmati. Ada banyak orang yang kaya raya, saudara, tapi hidup mereka tidak ada kenikmatan di dalamnya. Nggak ada damai. Jadi kalau kita mau lihat, makanya saya bilang sering kali ketemu orang kaya, senyum aja susah. Padahal duitnya banyak, tapi senyum aja susah. Ketemu tukang ojek yang nggak punya duit, senyum terus. Jadi kadang-kadang kita bingung ya dengan hidup ini. Ada orang miskin yang berbahagia, tapi ada orang kaya yang hidupnya menderita. Ingat, semakin banyak kita dipercayakan, maka semakin besar juga tanggung jawab kita. Saudara pikir orang kaya itu, saudara, kenapa kadang-kadang mereka nggak bisa menikmati? Karena semakin banyak yang mereka punya, maka mereka harus bisa memanage sikap hati mereka untuk tidak melekat kepada harta yang mereka punya. Benar nggak? Ya, saya pernah kali cerita di sini, ada orang kaya banget, tiba-tiba dia ditipu, saudara. Temannya ngajak suaminya bisnis, join bisnis kerjasama, dibawa lari uangnya 10 miliar. Dia sebenarnya masih punya kekayaan lebih dari itu, ya. Dia bilang ya uangnya masih sekitar 40 M dan dia nggak punya anak. Dia bisa bahagia dengan apa yang dia punya sebenarnya. Tapi ketika uangnya dibawa lari orang 10 M, di mana hartamu berada, kata firman Tuhan, di situ hatimu berada. Kalau dia bisa mensyukuri yang masih ada, kan harusnya dia bisa bahagia kan. Tapi dia tangisi terus itu yang 10 M dibawa orang lari. Sebenarnya dia hidup dengan yang masih ada ini masih cukup. Tapi karena dia meratapi yang dibawa lari orang, pelan-pelan mulai digerogoti hidupnya. Dia nggak bisa tidur, mulai sakit-sakitan. Waktu periksa dokter, positif kena kanker. Saudara, cepat sekali, drastis kesehatannya menurun. Tiba-tiba kankernya dengan cepat menyebar, sudah diobati. Orang kaya kemanapun dicari pengobatan, nggak bisa. Dalam waktu beberapa bulan dia meninggal. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, kalau kita nggak bisa memanage hati, pikiran, bahaya loh, saudara. Ya, apapun yang kita miliki hari ini, kita mau berkata, Tuhan, kami mengucap syukur. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati hidup ini pun itu anugerah Tuhan. Bukan karena engkau kaya terus engkau bisa bahagia, engkau bisa makan dan minum dan menikmati semuanya dengan sukaria. Bukan karena engkau kaya. Alkitab berkata hari ini, jika engkau bisa makan, minum, bersukaria, itu pun pemberian Tuhan. Itu bukan karena hartamu. Saya sudah banyak melihat orang kaya yang hidup dalam kemunafikan, di luar pura-pura terlihat happy padahal dalamnya kosong. Ya. Sebaliknya kita, saudara, mungkin kita punya hanya apa yang kita punya hari ini. Ketika engkau bisa bersyukur dengan semua yang ada, itulah nikmat di hidup ini. Amin. Ya, yuk kita nih belajar berhikmat kepada Tuhan, bahwa bahkan untuk bisa menikmati segala sesuatu di dunia ini, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena engkau miskin terus engkau tidak bisa bahagia, bukan. Engkau bisa menikmati makan, minum, pemberian Allah, itu juga anugerah Tuhan. Jadi pada intinya kita harus kembali kepada satu titik di sini. Semua itu dilakukan oleh Allah untuk apa? Supaya manusia belajar hidup takut akan Tuhan.
Karena satu saat nanti kita semua akan dipanggil menghadap kepada Tuhan. Satu kali ada satu orang bapak, dia sekarat di rumah sakit ya. Lalu waktu udah sekarat, dia panggil 3 orang anaknya yang sudah sukses ya. Anaknya udah kaya-kaya, saudara. Lalu dia bilang begini, kayaknya papa berapa hari lagi, nggak lama lagi papa akan meninggal ya. Jadi papa minta kalau papa nanti mati, kalian ada 3 orang kan anak-anaknya papa, nanti taruh di petinya papa 1 orang uang 1 miliar buat bekal papa nanti di akhirat, katanya begitu. Karena kepercayaannya di akhirat masih bisa belanja-belanja kali ya, saudara. Jadi anaknya 3 ini berunding ya, kira-kira kamu mau ngasih nggak papa uang itu gitu ya. Lalu anak yang tua ngomong, ya kayaknya saya mau kasih ya, karena kata kayaknya ini permintaan papa yang terakhir, kita hidup nggak pernah membahagiakan dia, ya sudahlah. Berunding. Anak yang ketiga ngomong, kalau saya sih masih pikir-pikir. Beberapa hari kemudian papanya benar-benar meninggal, saudara. Waktu meninggal, akhirnya di depan peti anaknya yang pertama nangis datang sambil bawa uang 1 miliar ya. Dia bilang, papa, saya nggak bisa kasih papa apa-apa, tapi di akhir hidup papa, permintaan papa uang 1 M, saya kasih nih papa, ditaruh di peti. Anak yang nomor 2 juga nangis bawa uang 1 M, ditaruh di peti. Anak yang ketiga datang, saudara, bawa selembar kertas, lalu dia bilang gini, kayaknya papa kalau cuma 3 M nggak cukup di akhirat, jadi saya mau kasih papa 5 M. Ini ada cek 5 M, jadi saya ambil uang yang 2 M ya, ceknya yang 5 M saya taruh di peti ya, karena dia tahu di akhirat nggak bisa cairkan cek. Jadi ini anak pintar, saudara. Dia ambil uang cashnya 2 M, dia taruh cek 5 M. Lalu mamahnya yang sedang menangis di samping peti melihat hal itu ngomong begini, karena papamu sering lupa taruh cek, jadi biar mama aja yang bawa ceknya ya. Jadi mamanya adalah orang yang lebih pinter. Buat mak-mak sih nggak pernah lupa taruh duit ya. Lalu dari 3 contoh orang di dalam cerita ini ada 3 tipe jenis orang. Yang pertama adalah orang bodoh ya. Masa taruh uang 2 M di dalam peti, itu orang kan udah mati nggak bisa apa-apa lagi, saudara. Yang tipe kedua, anak yang nomor 3 ini adalah tipe orang pintar ya. Lalu maknya adalah orang yang bijaksana. Nah, saudara, pagi hari ini Anda ada di tipe yang mana? Yang bodoh angkat tangan, pasti nggak ada yang mau. Semua mau dibilang pintar ya, bijaksana ya. Yang bijaksana berapa banyak? Nggak pede juga angkat tangan ya. Jadi kita mau lihat saja hari ini kita ada di mana. Apa kata firman Tuhan tentang orang bodoh? Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata begini, kalau saudara sudah dapat, baca ayatnya bersama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya balik ayat ini, orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dalam hidup ini kita semua percaya Tuhan punya kehendak atas hidup kita, katakan amin. Tapi berapa banyak di antara kita yang sudah mengerti dan menangkap kehendak Tuhan itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena ada banyak orang berpikir hidup itu gini, saudara. Ya saya lahir, lalu saya besar, nanti udah besar saya kerja, nanti kerja kumpulin duit, dapat duit, hidup saya bahagia, lalu setelah bahagia ya saya menikah, setelah menikah jadi tua, lalu sakit-sakitan, lalu mati. Apakah hidup itu hanya sesimpel itu? Enggak, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan selama kita ada di dunia, orang yang pintar, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak itu selama usia kita yang pendek di dunia ini. Alkitab berkata usia manusia di dunia ini hanya berapa? 70 tahun ya. Terjadi penyusutan. Dulu manusia pertama kali ada yang 950 tahun, turun jadi 350 tahun, turun terus sampai pada zaman kita ini Alkitab bilang tinggal 70. Kenapa turun terus? Karena dunia ini semakin tua ya, banyak dosa di dunia ini ya. Orang sekarang bekerja yang dijual makanan semua bahan kimia semua ya. Kita nggak ada lagi dapat yang sehat ya. Dosa semakin bertambah, upah dosa itu adalah maut. Makanya umur manusia semakin pendek, saudara ya. Nah, di dalam usia kita yang pendek di dunia ini, yuk kita mau kenal apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti dan tidak melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita, bahaya loh, saudara. Ada contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu ada bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. 1 Tawarik 13 ayat 8. Ini adalah kisahnya Daud, saudara, ketika Daud waktu itu memindahkan tabut Allah ya ke Yerusalem. Lalu kita akan lihat apa yang terjadi waktu dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-8
Ya, kita baca sampai dengan ayatnya yang ke 10 saudara ya. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8 berkata, 1 Tawarik 13 ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Lalu diiringi dengan nyanyian, kecapi gambus, rebana, ya, ceracap dan nafiri. Ayat yang berikutnya berkata apa? Kita baca. Ketika mereka sedang sampai di tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya untuk apa? Memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Lalu ayat yang ke-10 bilang apa saudara? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Saudara, saya mau tanya ya, niatnya Daud memindahkan tabut Allah itu baik nggak? Baik, ya, karena mau dipindahkan kembali ke Yerusalem, di mana tempat yang sesungguhnya tabut itu berada. Ya, mau dipindahkan, Daud berpikir istananya sudah kokoh, dia tidak mau melihat tabut itu disia-siakan. Dia pikir, aku tinggal di istana, masa tabut Allah itu terbengkalai? Jadi niat Daud untuk memindahkan tabut Allah itu baik nggak? Baik sekali. Tapi kenapa saudara ketika Daud mengumpulkan para penari, penyanyi, dan saudara tahu itu jumlahnya ribuan loh, bukan 1-2 orang loh. Itu ribuan rombongan paduan suara, penyanyi, pemain musik, mereka menyanyi membawa tabut Allah itu, memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba-tiba kereta yang membawa tabut itu tergelincir lembunya, lalu tabut itu hampir jatuh. Karena Usa yang ada di dekat tabut itu melihat tabut itu hampir jatuh, Usa langsung menahan tabut itu, memegang dengan tangannya. Saya mau tanya, niat Usa baik nggak? Baik loh, jangan sampai tabut itu jatuh. Tapi tiba-tiba murka Tuhan turun, Usa disambar mati. Saudara bisa bayangkan, yang tadinya itu rombongan nari, memuji, menyembah, mereka menyanyi gitu ya, Allah itu dahsyat, tiba-tiba ada yang mati. Itu jadi apa saudara? Tiba-tiba kan ada perkabungan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan, sampai coba kita lihat ya apa yang Daud lakukan ketika itu semua terjadi. Coba saudara baca di dalam 1 Tawarik ya, ayat yang berikutnya. Di sana dikatakan pada waktu itu, ayat yang ke-11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu dinamakan orang Peres Usa sampai sekarang. Tiba-tiba Daud marah. Kenapa Daud marah? Ya niatnya kan baik. Tapi kenapa Tuhan melakukan itu? Akhirnya Tuhan menyambar Usa dan Usa mati. Saudara tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Nyawa menjadi taruhannya. Karena Daud melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Daud pulang, akhirnya waktu itu terjadi perkabungan, Usa mati. Tiba-tiba Daud tanya, rumahnya imam yang dekat sini siapa? Cari tahu, oh ada Obed Edom. Titip dulu tabut itu di rumah Obed Edom sampai kita tahu, kita cari cara, kita cari waktu yang tepat untuk bawa tabut itu. Daud takut, marah, campur takut, campur ya banyak hal saudara. Seringkali dalam hidup ini kita ini sudah punya niat baik, tapi yang kita alami bukan kebaikan. Seringkali kita menghadapi malah yang sebaliknya. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan? Lah inilah hidup. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena baik saja tidak cukup, harus disertai dengan benar-benar yang namanya kehendak Tuhan. Ya, lalu akhirnya saudara Daud merenung, dia pulang, tiba-tiba dia dengar 3 bulan tabut itu dititip di rumah Obed Edom. Rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Lalu akhirnya Daud berinisiatif untuk membawa kembali tabut itu saudara. Ketika Daud ingin membawa tabut itu, Daud akhirnya kumpulkan imam-imam Lewi. Dia tanya, bagaimana caranya supaya aku bisa membawa tabut itu dengan selamat? Daud bertanya kepada hamba Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Coba kita baca sama-sama 1 Tawarik pasal yang ke-12. Apa yang dilakukan Daud? 1 Tawarik pasal 15 ayat 12. 1 Tawarik 15 ayat 12 ya. Di sana dikatakan, dan berkatalah ya, ayat yang ke-13, dan berkatalah kepada mereka, Daud berkata kepada mereka, hai ya, kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, para imam dia kumpulin ya, kuduskanlah
dirimu, dia bilang, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkat tabut Tuhan Allah Israel, tempat yang telah kusiapkan untuk. Ayat yang berikutnya berkata apa? Ya, Daud menyadari kesalahannya. Dia bilang apa? Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Ketika Daud menyadari hal itu, dia kumpulin para imam. Dia baru tahu. Imam ngomong begini, Daud, kamu tahu nggak? Untuk angkat tabut itu, kamu tidak boleh tabut itu diangkat dengan kereta. Sekalipun yang kamu bikin tuh kereta dari emas, kereta yang terbaik, kereta baru. Waktu itu kan Daud bikin kereta yang terbaik. Tapi tabut itu, kata imam, harus dipikul oleh imam Lewi. Hanya orang Lewi, nggak boleh yang lain. Nanti mati. Itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lalu ketika kamu membawa tabut itu, Daud, kamu nggak boleh pakai jubah kerajaanmu. Sekalipun kamu raja yang berkuasa, tanggalkan jubah rajamu. Kamu harus pakai jubah imam yang dibuat dari kain ungu, dari bahan efod. Kamu nggak boleh pakai jubah kerajaan, kesombonganmu harus ditanggalkan. Daud baru mengerti. Oh begitu, iya. Dan setiap berapa langkah kamu harus mempersembahkan korban, sembelih darah anak domba. Lalu Daud melakukan seperti yang Tuhan tunjukkan melalui para imam, saudara. Ingat, niat baik saja tidak cukup. Kita perlu tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya Daud melakukan, dipikul oleh para imam. Tabut itu mereka jalan setiap berapa langkah, disembelih kambing, domba, lembu untuk darah penebusan. Mereka menari-nari membawa tabut itu, lalu tabut itu sampai di Yerusalem. Kenapa? Karena Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Di dalam hidup ini ada banyak rancangan baik di pikiran kita. Ada banyak rencana baik kita yang kita pikir itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Karena kalau kita tidak melakukan tepat seperti kehendak Tuhan, nyawa bisa jadi taruhannya. Hidup ini bukan hanya sekedar mengejar apa yang kita inginkan, tapi kita harus tahu dengan pasti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sekalipun ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu ada harga. Engkau harus tahu tujuan Tuhan atas rumah tanggamu itu apa. Tujuan Tuhan atas bisnismu itu apa. Tujuan Tuhan atas pekerjaanmu itu apa. Karena kita berbicara, saudara, hidup ini bukan hanya mengejar nilai yang fana, yang sampai di dunia ini saja. Tapi Tuhan mau kita mengejar nilai yang sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Ketika engkau bekerja, lihatlah bahwa pekerjaanmu itu adalah ibadahmu. Berdampaklah bagi kerajaan Allah di tengah pekerjaanmu. Lewat apa? Lewat hidup kita. Ya, ada teman sekerja kita yang menghadapi persoalan, pergumulan. Datangi dia, doakan dia. Ini loh sebenarnya panggilan kita. Engkau bukan hanya bekerja di tempat ini sebagai orang yang bekerja saja. Sadarilah, ada kepentingan kerajaan Allah di dalam hidupmu. Amin. Dan ketika kita menyadari hal itu, kenapa sampai hari ini engkau bertahan dalam rumah tangga? Ada banyak orang berkata, saya udah gak tahan, Bu, menghadapi suami yang kayak dia. Saya udah pengen cerai aja. Bagaimana saya disakiti? Tetapi orang yang mengerti kepentingan Tuhan, dia tidak akan berkata seperti itu. Dia akan berkata, saya mau membayar harga untuk rumah tanggaku, karena aku tahu Tuhan punya rencana. Saya hari-hari ini banyak melayani orang mau bercerai. Saya cuma menunggu, saudara, dari satu pihak, suami atau istri yang berkata begini, Bu, apa rencana Tuhan buat rumah tangga kami? Kalau ada salah satu orang saja yang mau membayar harga supaya kehendak Tuhan terjadi, maka rumah tangga itu bisa diselamatkan. Tapi kalau dua-duanya memilih jalan pintas, ya udah, yang terbaik adalah perceraian. Kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Karena yang Tuhan cari, hanya ada satu orang yang mau mengerti rencana Tuhan atas rumah tangga itu. Nggak ada orang cocok di dunia ini, benar nggak? Orang bercerai begini, dia kawin lagi. Kalau dia nggak pernah ngerti rencana Tuhan, dia pasti akan bercerai lagi. Benar nggak? Kalau kita nggak menyadari, kita mau keluar kerja berapa tempat pun, kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini mau dibentuk Tuhan, diproses di tempat kita bekerja, yang terpenting yang Tuhan mau, karakter kita ini loh dibentuk. Kita mau pindah tempat kerja berapa kali, saudara? Kalau engkau tidak pernah menyadari bahwa Tuhan mau bentuk karaktermu, saya nggak tahan, Bu, di kantor yang sekarang ini. Kenapa? Teman-teman pada sirik. Itu ya, teman-teman ya bikin saya tersinggung, bikin saya sakit hati. Engkau menyadari nggak? Kenapa ada teman yang bikin engkau tersinggung? Karena Tuhan sedang melatih engkau untuk menjadi pribadi yang tidak gampang tersinggung. Amin. Kenapa ada teman sekerjamu yang bisa bikin engkau marah? Karena Tuhan sedang melatih engkau menjadi orang sabar. Amin. Engkau pindah di tempat kerjaan yang lain, engkau akan temui hal yang sama.
Benar nggak? Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini kan makhluk sosial. Kita mau pergi kemana juga ketemu orang yang sama kan? Ya, bahkan kalau kita lari dari proses Tuhan, kita akan ketemu yang lebih lagi, saudara. Karena kita lari terus. Tapi ketika engkau menyadari bahwa hidup ini, Tuhan itu mencintai proses. Tapi manusia itu sangat tidak suka dengan proses. Tapi percayalah, kenapa kita semua harus diproses Tuhan? Karena Tuhan mau engkau punya nilai sampai pada kekekalan. Hidup ini adalah proses pembentukan. Makanya kalau dengar firman jangan cuma gini-gini doang. Masuk tuh di sini, ditaruh di hati, dilakukan. Amin. Lo bener nggak? Ada banyak orang yang kelihatan nih denger-denger gini-gini, padahal pikirannya nggak di situ. Saya tahu ini, ya terlihat dari muka-mukanya, saudara. Ada yang cuma gini, lama banget sih, kalau banyak ngantuk ini, ya bosen. Ada, ya saya tuh kan bisa menilai muka-mukanya orang yang ada di sini nih ya. Tapi terlihat juga yang benar-benar yes Tuhan, aku percaya. Orang yang menanggapi firman dari cara mendengarmu saja sudah terlihat bagaimana engkau bisa meresponi firman. Tapi Alkitab bilang begini, kenapa engkau tidak pernah bertumbuh? Alkitab bilang, karena engkau telah lamban dalam hal dengar aja lamban loh. Lo bener nggak? Cuma mendengar loh. Makanya saudara, kalau ada pendeta yang khotbah di tempat ini, tolong mendengarlah dengan cara yang dewasa. Jangan mendengar aja lamban. Lo engkau tanam muka aja, liatin, dengar, belum tentu itu yang masuk 70% loh. Bisa jadi cuma 50. Apalagi engkau dengarnya sambil ambil nggak gagasan, yang nggak ada yang masuk. Makanya banyak orang Kristen yang nggak bertumbuh, karakternya nggak pernah berubah. Padahal tiap Jumat dengar firman, tiap Rabu dengar firman. Saudara bersyukur loh, di tempat ini itu ada fasilitas engkau bertumbuh dalam rohani. Tidak semua kantor. Saya tuh kalau Jumat keliling ke semua kantor. Ada kantor-kantor yang bilang gini, Bu, kita nanti ibadah jam 12 ya Bu, jangan lupa, tapi pindah ya Bu. Di paling atas, saya naik saudara gedungnya sampai lantai berapa puluh di atas. Keluar di gedung atas itu saudara bisa lihat pemandangan kota Jakarta tuh dari atas. Masuk ke satu gedung kecil di samping ruangan gudang AC yang besar. Kita masuk di ruang kecil di atas, panas banget, nggak ada AC, pakai kipas angin. Kenapa Bu? Kami hanya rindu ada mesbah di kantor ini, tapi kami nggak dapat fasilitas. Dari kantor selalu kami dibuang. Kalau ruangan dipakai, ya kamu carilah tempat lain yang dimana kamu mau beribadah. Ini tempatnya dipakai. Saudara bersyukur ini tempatnya enak, nyaman, amin. Cuma mau denger tok loh, amin. Ya, jadi pakailah kesempatan ini. Jangan bilang tidak pernah dikasih kesempatan. Anda diberi kesempatan. Bersyukur saudara punya pemimpin di tempat ini yang bisa memfasilitasi imanmu untuk bertumbuh. Tidak semua loh, saudara bisa dapat pembicara yang bagus-bagus di sini. Ya, saudara bisa dengar pengupasan ayat yang mungkin di gerejamu engkau nggak dengar. Tapi karena itu di sini Alkitab bilang, jangan engkau menjadi lamban di dalam hal mendengar. Kalau kita lamban dalam hal mendengar, bagaimana kita ngerti kehendak Tuhan? Mendengar aja kita nggak nangkep loh, apalagi ngerti kehendak Tuhan. Nah saudara sadarilah, di dalam hidup kita ini Tuhan punya rencana. Bertahan di dalam proses. Ya, jangan buru-buru lari. Karena kenapa? Engkau lari dari proses itu, engkau akan hadapi yang sama di luar sana. Engkau tidak akan pernah bisa lolos dari tangan Tuhan. Karena kita semua harus diproses menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Di kantor ada orang yang bikin engkau tersinggung, hadapi. Kenapa orang bikin engkau tersinggung? Supaya engkau tidak lagi tersinggung, amin. Hello. Ya, supaya kita jadi pribadi yang tidak mau disinggung kayak apapun. Oh, biasa. Ya, benar nggak? Namanya juga manusia, pasti mengecewakan. Engkau dibikin orang marah sampai engkau udah nggak bisa marah. Halo. Ya, udah nggak bisa marah, itu dahsyat loh, itu hebat loh. Ya, kalau pertama kita dasar ini orang dari yang begitu sampai akhirnya Tuhan terima kasih. Ini orang bikin jengkel sekali, tapi aku tidak mau terpancing. Aku berkati dia di dalam nama Yesus. Ya, semakin dia bikin Anda marah, semakin baiklah kepada dia. Amin. Bawain dia kue. Sebenarnya orang itu saudara ya, dia itu nggak baik sama kita karena dia butuh perhatian kita. Amin. Lo bener. Ya makanya Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu loh yang Alkitab bilang. Nah ketika kita mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap situasi, hidup ini jadi enak. Engkau mengerti dengan suami engkau diproses. Kenapa? Ya Tuhan mau saya berbuat lebih lagi buat suami. Saya kenal ada satu orang ibu saudara, suaminya selingkuh saudara. Ngerti ya pelakor zaman now ya. Sekarang banyak pelakor saudara ya. Apa itu pelakor? Pelatikor. Ya perebut laki orang gitu ya.
Jadi memang pelakor-pelakor zaman now itu dia nggak suka sama cowok yang masih bujangan ya, karena dia bilang cowok masih bujangan itu kalau saya nikah sama dia, waduh cicilannya panjang ya, nyicil rumah 15 tahun kelamaan ya, belum nyicil mobil, nyicil apa, makanya banyak cowok jomblo sekarang ya. Karena kenapa? Karena perempuan-perempuan zaman now lebih pilih bapak-bapak, om-om. Kenapa? Dia bilang soalnya bapak-bapak itu lebih punya hati, Bu, harta dan properti. Ya, bertobat ya, bener. Kalau ketemu bapak-bapak udah punya hati ya, harta properti, rumah mungkin udah ada 2, bolehlah saya 1, istrinya 1 gitu ya, mobil 3 ya bisa lah saya 1 gitu ya, kan mau cari yang instan zaman now ini ya. Makanya kuntilanak udah nggak muncul zaman sekarang, karena udah banyak kuntilanak modern, kuntilanak zaman now ya. Lalu saudara, suaminya ini digoda sama pelakor. Aduh ya, karena suaminya ini memang kaya saudara. Ini dari yang istrinya pertama sakit hati, sampai hatinya mulai tawar, sampai dia cari Tuhan, sampai Tuhan kasih hati yang baru untuk mengasihi, sampai Tuhan kasih hati untuk memberkati. Itu benar-benar dia lewatin proses itu tidak 1-2 tahun, puluhan tahun. Itu si pelakor ulang tahun dibeliin suami tas miliaran saudara, dipamerin di Instagram, udah nyata-nyata dipamerin. Dia benci banget waktu itu, sampai dia berdoa, Tuhan bilang gini, aku mengasihi mereka, siapa engkau sehingga engkau membenci mereka? Doakan supaya mereka bertobat, karena darahku juga tercurah buat mereka. Lalu dia bilang, aduh Bu, waktu saya dengar suara Tuhan tuh saya nangis Bu, saya cuma minta Tuhan kasih saya hati seperti yang Tuhan mau. Ini orang yang mengerti kehendak Tuhan. Satu kali pelakornya, dan pelakor zaman sekarang, kalau pelakor zaman dulu saudara, pacaran sama suami orang, takut setengah mati kalau ketahuan, bener nggak? Pelakor zaman sekarang nggak, dia langsung pamerin biar langsung ketahuan. Yang dia cari tahu nomor 1, nomor telepon istrinya. Lalu dia teror istrinya. Lu udah nggak dicinta ya, suami lu udah main gila sama saya karena dia cinta sama saya, lu cerai aja sama suamimu. Ini setan memang bener-bener ya. Saya nggak tahu, akhir zaman memang makin kuat nih setan punya pengaruh. Nggak tahu vitaminnya apa. Ya, pokoknya makin kuat saudara. Lalu akhirnya suaminya satu saat datang dengan surat cerai. Saya minta kamu menceraikan saya, semua hartaku. Ini suaminya kaya banget saudara. Ambil semua kecuali 1 perusahaan. Saya akan hidup dengan perusahaan itu, tapi semua harta yang ada, aset, rumah berapa puluh, apartemen, semua aset kamu ambil. Kamu gak bakal miskin 17 turunan. Jawaban istrinya apa? Saya gak mau. Karena dari awal kita menikah, aku mengasihi engkau, jiwamu, bukan hartamu. Dia bilang, Bu, kalau saya mau harta Bu, saya udah kaya raya, ya saya bisa hidup. Dan semua orang yang ngomong gini, bodoh banget sih lu, goblok ya, udah tinggalin aja laki-laki kayak begitu. Itu lebih dari buaya, itu anaconda. Tinggalin aja, ngapain kamu pertahankan? Kamu bisa hidup enak, gak usah mikirin dia. Cari aja juga laki-laki lain yang lebih cinta, udah dengan harta kan, 17 turunan gak bakalan miskin. Dia tetap bilang, nggak, saya mengerti kehendak Tuhan. Saya harus berdoa untuk menyelamatkan jiwamu. Karena ini perempuan juga bukan perempuan benar. Berkali-kali kedapatan punya berondong itu perempuan. Tapi suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ya karena udah diguna-guna kali atau apa. Saudara, satu kali si pelakor minta dibeliin rumah di samping istrinya. Aduh ya, memang benar-benar pelakor zaman now ya. Tolong ya, jangan ada di sini yang jadi pelakor. Kalau saya dapat, saya baptis, saya rendam agak lama. 10 menit saya rendam ya, biar waktu buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Mending jiwanya diselamatkan daripada dia binasa, bener nggak?